Baik para murid, selamat datang dalam video pembelajaran tentang listrik dinamis. Pembelajaran ini adalah awal dari pembelajaran di semester Gasal untuk murid kelas 12 peminatan MIPA. Maka mari kita mulai belajar tentang listrik dinamis. Baik, pernahkah Anda kesetrum? Atau mungkin juga pernah mengalami saat membetulkan komputer, atau mungkin ketika sedang akan mencolokkan charger ke stop kontak dan tidak sengaja kesetrum. Nah, peristiwa kesetrum ini merupakan peristiwa aliran arus listrik yang melewati tubuh Anda. Loh, kok bisa dilewati? Nah, bisa dilewati karena pada saat itu Anda menyentuh kabel yang bermuatan listrik, sehingga muatan listrik mengalir pada tubuh Anda menuju ke tempat lain. Mana tempat lain itu? Tempat lain itu adalah Anda bersentuhan langsung dengan tanah. Maka listriknya mengalir pada tubuh Anda, maka saat itulah Anda kesetrum. Saat tangan Anda lepaskan dari stop kontak, maka tidak ada aliran arus listrik, maka pada saat itu kemudian Anda terbebas dari kesetrum. Kaget bukan saat kesetrum itu? Nah, kesetrum tadi adalah karena adanya muatan listrik. Sekarang, apa muatan listrik itu? Atom yang sudah kita kenal itu memiliki 3 macam muatan di dalam atom itu. Partikel penyusun itu yaitu bernama proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, dan neutron itu tidak bermuatan alias netral. Kurang lebih model atomnya akan seperti ini. Jadi ada muatan elektron berwarna merah yang selalu bergerak, sedangkan muatan yang lain diam di dalam inti atom. Maka muatan yang bisa bergerak itulah yang kita sebut dengan nama muatan elektron. Maka inti positif dan muatan negatif itulah yang nanti akan kita sebut sebagai muatan listrik. Jadi muatan listrik ada 2, muatan positif dan muatan negatif atau proton dan elektron. Nah, bagaimana dengan konsep arus listrik sendiri? Arus listrik adalah muatan listrik negatif atau elektron yang sedang berpindah atau mengalir. Bagaimana mengalirnya? Nah, mengalirnya suatu arus listrik kurang lebih mirip seperti aliran air. Aliran air itu dapat mengalir kalau dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Atau jika tempatnya datar, maka harus tambahkan sumber tekanan untuk memindahkan air. Misalnya apa? Pompa air. Sehingga airnya bisa berpindah karena ditekan atau dimasukkan pada penekan air supaya ada perbedaan tekanan air. Tapi secara alami air itu berpindah dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Sedangkan arus listrik, bagaimana perpindahan alaminya? Arus listrik perpindahan alaminya adalah dari tegangan tinggi atau tegangan positif menuju tegangan yang rendah atau tegangan negatif. Maka ketika ada perbedaan tegangan itulah muncullah namanya arus listrik. Nah, karena arus listrik itu mengalir atau berpindah, maka pasti punya arah. Bagaimana menentukan arah arus listrik? Sebelum kita mengetahui bagaimana arah arus listrik, maka kita akan kembali mengingat siapakah yang berpindah pada perpindahan arus listrik? Ya, betul. Yang berpindah adalah elektron. Elektron bermuatan negatif, maka elektron akan berpindah dari kutub negatif menuju kutub positif.
Nah, karena konsep awal itu sudah dikenalkan bahwa arus listrik berpindah dari muatan positif ke muatan negatif, maka konsep arus listrik ini kita gunakan sebagai patokannya. Apa patokannya? Arah arus listrik dari tegangan tinggi ke tegangan rendah, atau yang berwarna hijau itulah arah arus listrik, sedangkan arah elektron yang berwarna merah. Maka kesimpulannya adalah arah arus listrik berlawanan terhadap arah perpindahan elektron. Yang pertama itu. Yang kedua, arah arus listrik dari potensial listrik tinggi menuju ke potensial listrik rendah. Dapat kita lihat bagaimana perpindahan arah arus listrik terhadap arah aliran elektron, yaitu berlawanan arah. Nah, perpindahan elektron berwarna merah dari potensial rendah ke potensial tinggi. Pada saat itulah terjadi arus listrik dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana untuk konsep tentang kuat arus listrik. Karena arus listrik dapat berpindah dari tegangan tinggi ke tegangan rendah, maka kuat arus listrik didefinisikan sebagai banyaknya muatan listrik negatif atau elektron yang mengalir tiap detik. Jadi, berapa banyak muatan listrik yang berpindah dalam tiap satuan waktu. Semakin banyak muatannya yang berpindah, maka menunjukkan kuat arus listriknya akan semakin besar. Nah, maka ketika jumlah muatan berpindah itu tiap satuan waktu, maka muncullah arus listrik yang dapat kita gunakan untuk menyalakan lampu. Saat elektronnya sudah habis, maka energi listriknya pun juga sudah habis karena tidak ada lagi muatan yang berpindah. Maka dirumuskan besarnya I sama dengan V per T, atau kuat arus sama dengan jumlah muatan tiap satuan waktu. Kuat arus listrik memiliki satuan kolom per detik atau ampere. Arus listrik dapat dihantarkan melalui penghantar namanya konduktor. Konduktor biasanya di dalamnya ada bahan-bahan tertentu yang mana bahan-bahan itu akan menyebabkan aliran arus listriknya akan terhambat. Hal ini sama juga bagaimana besar hambatannya itu ditentukan. Oleh besaran apa? Besaran luas penampang dan besaran dari nilai L-nya atau panjang penghantar. Maka dirumuskan besar hambatan listrik R sama dengan rho L dibagi dengan A. L adalah panjang penampang dan A adalah luas penampangnya. Semakin besar luas penampangnya, maka nilai hambatannya semakin kecil. Semakin besar atau panjang L-nya, nilai hambatannya semakin besar nilainya. Ini seperti jalan. Jalan itu kalau semakin luas, maka hambatannya kecil. Kalau semakin panjang, maka hambatan perjalanan pun akan semakin besar pula. Demikian juga konsep tentang hambatan listrik. Nah, bagaimana hambatan listrik itu? Karena terbuat dari zat padat, biasanya terjadi hubungan dengan suhu. Bahwa kalau suhunya meningkat, maka hambatan jenisnya pun dapat meningkat. Sehingga hubungannya adalah hambatan jenisnya mengalami pemuaian, seperti pada pemuaian zat padat umumnya. Dampaknya, hambatan listrik akan meningkat signifikan ketika terjadi perubahan suhu. RT atau R akhir sama dengan R awal kali 1 ditambah alfa dengan kali delta T. Delta T adalah perubahan suhu ya anak-anak ya. Perubahan suhu tinggi dikurangi suhu rendah.
Nah, pengaruh dari hambatan listrik itu atau R diteliti oleh yang namanya ahli fisika yang kemudian dinyatakan dalam pernyataan hukum Ohm. Bagaimana hukum Ohm itu? Hukum Ohm itu adalah hukum yang menyatakan hubungan tegangan listrik V terhadap kuat arus listrik I saat terhubung pada suatu hambatan listrik yang nilainya tetap. Jadi di sini ada sumber tegangan terhubung dengan saklar masih terbuka, ampermeter terhubung secara seri, dan voltmeter menjapit ujung-ujung dari resistor atau lampu untuk mengukur tegangan listrik. Saat saklar ditutup, maka lampu akan menyala. Tegangan 4 volt, kuat arusnya 2 volt. Karena ini 4 volt, maka masing-masing baterai ini tegangannya adalah 2 volt. Kalau baterainya kita tambahkan 3, maka tegangannya meningkat 6 volt dan kuat arus listriknya 3 volt. Sehingga kita dapatkan hubungan V2 volt I-nya 1 ampere, V4 volt I-nya 2 ampere, V-nya 6 volt I-nya 3 ampere. Bagaimana bentuk perbandingannya V dengan I? Ya, perbandingannya selalu tetap. Nah, perbandingan yang tetap inilah yang disebut dengan konsep hukum Ohm. Bahwa pada suatu hambatan yang tetap, nilai perbandingan V berbanding lurus dengan nilai I-nya. Kalau V-nya bertambah, maka I-nya juga bertambah. Nilai tetap itu menunjukkan hambatan listrik R-nya. Atau biasanya kita mengenalnya sebagai V sama dengan I kali R. Nah, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana kaitan hambatan listrik itu terhadap tegangan listrik, maka kita bisa melakukan simulasi dengan menggunakan beberapa rangkaian hambatan listrik. Rangkaian yang pertama, dari ujung awal sampai akhir tidak ada percabangan. Rangkaian yang kedua, dari awal ke akhir ada percabangan. Bercabang ke atas, bercabang ke tengah, bercabang ke bawah. Maka susunan tanpa percabangan disebut susunan seri, dan susunan dengan percabangan disebut dengan susunan paralel. Supaya nanti kita bisa mengerti lebih lanjut, maka pada proses pembelajaran nanti Anda akan mengerjakannya menggunakan simulasi link seperti yang ditampilkan ini. Besok kita akan mencoba bagaimana hukum Ohm dan susunan hambatan listrik itu dapat kita simulasikan dalam virtual laboratory. Kita lanjutkan ya. Nantinya dalam proses simulasi menggunakan virtual lab, kita akan mendapatkan kesimpulan susunan hambatan listrik yang secara seri akan menunjukkan kuat arus di setiap hambatannya akan selalu sama dengan kuat arus total pada rangkaian itu. Sedangkan pada tegangan listriknya, besar tegangan listrik totalnya merupakan penjumlahan dari masing-masing hambatan listrik yang ada. Sedangkan pada susunan paralel, jumlah arusnya akan sama dengan jumlah arus 1 tambah 2 tambah 3, tapi kalau tegangannya semua hambatan bernilai tetap. Bahwa tegangan paralel sama dengan tegangan untuk setiap hambatan listrik pada susunan paralel tersebut. Nah, contoh untuk penyederhanaan hambatan listrik. Ini contoh salah satu rangkaiannya. Rangkaian ini melibatkan 2 ohm, 10 ohm, 2 ohm, dan 6 ohm. Maka untuk melakukan penyederhanaan kita harus paham dulu mana yang menjadi rangkaian
seri tunggal dan mana yang menjadi rangkaian paralel tunggal. Kita tidak bisa menggabungkan rangkaian seri yang terjadi rangkaian paralel. Maka pada bagian ini kita dapat menyelesaikan penyederhanaan. Yang pertama adalah kita sederhanakan rangkaian seri tunggalnya dulu yang atas. Rangkaian seri kita menggunakan rumus R seri sama dengan R penjumlahan, yaitu R10 ditambah 2. Maka kalau kita gabungkan susunan serinya yang 10 dan 2, kita gabungkan penjumlahan biasa menjadi 12. Maka sekarang tugas selanjutnya adalah menyederhanakan rangkaian paralel tunggal. Nah, rangkaian paralel tunggal kita sederhanakan menggunakan rumus 1/RP. 1/RP sama dengan 1/12 ditambah dengan 1/6, atau 1/RP sama dengan 3/12. Kalau kita sederhanakan 1/RP adalah 3/12 atau RP-nya kita balik, maka RP-nya 12/3, maka mendapatkan gabungannya adalah 2 ohm. Sekarang dari awal sampai akhir tanpa percabangan, maka susunan seri langsung saja mendapatkan hasil penjumlahan umum yaitu 24 ohm. Jadi begitu cara menyederhanakan suatu rangkaian pada susunan hambatan. Berikutnya ada contoh yang lainnya, kurang lebih kita lihat berikutnya. Contoh yang kedua, bagaimana rangkaian seperti ini? Nah, rangkaian seperti ini, langkah pertama yang kita sederhanakan, ya, kita sederhanakan R2 dan R4. Susunan seri menggunakan rumus R seri sama dengan R3 tambah R4. Maka R seri tadi akan tergabung menjadi ini. Berikutnya kita selesaikan susunan R1 dengan R2 atau R2 dengan RS. Iya, R2 dengan RS kita sederhanakan, susunan paralel. Maka kalau sudah gunakan rumus 1/RP sama dengan 1/RS tambah 1/R2, kita dapatkan nanti nilai RP-nya sebagai penggantinya ini. Sekarang tinggal A sampai B susunan, ya, susunan seri. Maka hasilnya adalah seperti ini. Dari awal bentuk 4 hambatan, kita gabung dari A sampai B menjadi satu hambatan pengganti, susunan akhir adalah R seri. Bagaimana contoh soal yang ketiga? Mana yang bisa kita sederhanakan awalnya? Ya, R2 dan R3. Kita sederhanakan menjadi susunan apa ini? Ya, susunan paralel. Nah, maka susunan paralel ini kita jadikan susunan paralel. Sekarang dari awal sampai akhir sudah sebuah susunan seri. Maka akan menjadi seperti ini totalnya. Yang keempat, nah, mana yang bisa kita sederhanakan? Ya, kita bisa menyederhanakan R3 dan R4 dulu sebagai susunan apa ini? Ya, susunan seri boleh, atau kita sederhanakan R2 dengan R1 dulu, susunan paralel. Kalau jadi seperti ini, dari awal sampai akhir kita gabungkan. Nah, seperti itu. Untuk latihan-latihan soal ini, Anda bisa mengelaborasi bagaimana cara menyederhanakan dengan menggunakan persamaan R seri dan R paralel atau kombinasi dari R seri dan R paralel. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana karakteristik dari hukum Ohm, maka hukum tentang kelistrikan yang kedua adalah hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff dibedakan menjadi dua, hukum pertama dan hukum kedua. Hukum pertama menyatakan tentang bagaimana hubungan kuat arus listrik pada suatu titik percabangan. Jadi misalnya kita punya percabangan, titik percabangan, maka jumlah arus yang masuk harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi yang keluar ini seperti pipa. Kalau yang masuk 5 ampere, yang keluar totalnya pun juga harus 5 ampere. Contoh berikut mungkin bisa kita gunakan sebagai penjelasan. Nah, seperti ini. Kita lihat di sini ada jaring-jaring
kuat arus listrik 5 ampere, ada percabangan 4 ampere masuk, 2 ampere. Maka kalau 4 ampere masuk ini 2 ampere, maka yang lewat BC ini arahnya ke kiri sebanyak 2 ampere. 2 ampere masuk ke B, 5 ampere masuk ke B, berarti yang arah ke kanan harus keluar. 5 tambah dengan 2, keluarnya adalah 7. Kalau ini 7, sudah ada 4, masuk ke E7, keluar dari E4, berarti keluar dari sini adalah 3. Sehingga kalau ini ada 3, masuk ke F, 2 masuk ke F, maka ini 5 dan seterusnya. Jadi itulah prinsip dari hukum pertama Kirchhoff. Bagaimana hukum yang kedua? Hukum yang kedua itu dalam suatu rangkaian tertutup atau loop, nanti kita mengenalnya, bahwa jumlah aljabar dari potensial listrik dalam suatu rangkaian tertutup nilainya harus sama dengan 0. Jadi kalau kita memiliki suatu rangkaian listrik, maka jumlah dari sumber tegangan dengan potensial di dalam suatu rangkaian tertutup kita jumlahkan harus sama dengan 0. Ini seperti konsep hubungan energi, kekekalan energi, bahwa energi yang digunakan itu harus bersifat kekal, maka di dalamnya tidak ada energi yang tidak dimanfaatkan. Jadi seluruh energi dari baterai akan dikeluarkan untuk digunakan oleh suatu hambatan listrik, dalam hal ini adalah tegangan listrik. Tanda positif atau tanda negatif pada GGL ditentukan oleh arah loop saat masuk ke sumber GGL. Kalau Anda amati ini, ada arah loop searah putaran jarum jam, maka setiap kali ini berputar, maka dia akan masuk lewat pintu negatifnya GGL. Maka GGL ini kita sebut sebagai GGL negatif, kalau loopnya masuknya lewat pintu negatif. Tapi kalau loopnya ini kita balik arahnya melawan putaran jarum jam, maka GGL-nya akan bertanda positif. Pada contoh berikut nanti akan dapat kita lihat, yaitu konsep pada rangkaian majemuk. Jika rangkaian tersusun atas banyak sumber GGL dan hambatan luarnya R, maka jumlahnya GGL-nya kita jumlahkan, ada berapa banyak GGL. Kalau pada gambar yang pertama tadi hanya ada 1 GGL dan 1 R, maka kalau yang berikutnya kalau ada banyak, ya tinggal kita jumlahkan ada berapa banyak GGL dan ada berapa banyak hambatan besar dan berapa banyak hambatan dalam yang ada pada GGL itu. Sedangkan kalau kita ingin menghitung besar tegangan setiap hambatan, kita tinggal mengikuti bagaimana jalur atau arah arus listrik I yang sudah kita dapatkan itu. Jadi kita ikut saja jalur arah listriknya. Kalau arah listriknya searah jarum jam, kita gunakan arah jarum jam. Kalau melawan jarum jam, kita gunakan melawan jarum jam. Dengan menggunakan bentuk persamaan, VGGL yang dimaksud dari titik mana ke titik mana, maka ada berapa GGL di sepanjang titik itu, dan ada berapa hambatan dalam atau hambatan luar R di sepanjang titik itu. Maka kita lihat contohnya sekarang. Nah, contohnya ini. Inilah rangkaian majemuk. Ada 2 GGL, kebetulan ada 2 hambatan luar. Setiap GGL-nya punya hambatan dalam 1 ohm, 1 ohm. Maka pertanyaannya, berapakah kuat arus dalam sistem ini? Dan berapakah beda potensial ujung-ujung A sampai B ini kalau kita ukur pakai voltmeter, berapakah tegangannya? Bagaimana cara kita menyelesaikan? Langkah pertama, kita harus menentukan dulu arah kuat arus listrik dalam rangkaian itu, kita mau menggunakan arah yang bagaimana. Dalam hal ini, saya gunakan arahnya seperti anak panah warna merah. Berarti ke kiri, turun ke bawah, ke kanan, naik. Itulah arah arus listrik. Langkah pertama. Langkah kedua, tentukan putaran loop.
Nah, putaran loop yang berwarna biru itu, apakah putaran loop harus sama dengan arah arus listrik? Tidak. Anda boleh bebas menentukan arah putaran ini. Boleh searah jarum jam atau seperti ini melawan jarum jam. Kebetulan ini saya gunakan melawan putaran jarum jam atau sama dengan arah arus listrik yang berwarna merah. Untuk menggunakan hukum kedua Kirchhoff, maka kita harus memisalkan bahwa arus yang bertanda positif adalah arus yang sama dengan arah loop ini. Jadi kalau nanti kita mendapatkan I-nya itu bertanda positif, berarti I-nya itu ikut arah loop-nya ini. Tapi kalau nanti I-nya bertanda negatif, berarti arah I-nya melawan arah loop warna biru itu. Hukum kedua Kirchhoff. Dalam satu loop melibatkan ada 2 GGL. Maka ada GGL 1, lihat mutar dari A, masuk pintu negatif, maka GGL 1 bertanda negatif, jalan, naik, masuk GGL kedua lewat pintu panjang, pintu positif, maka GGL 2 bertanda positif. Sepanjang perjalanan loop melewati R kecil pertama, melewati R kecil kedua, melewati R1 besar, dan melewati R2 besar. Maka setelah kita jumlahkan, hasilnya sebagai berikut. Kita masukkan datanya. Min 12 ditambah 9 ditambah I 1 tambah 1 tambah 2 tambah 8 mendapatkan hasil min 3 ditambah dengan 12I sama dengan 0, atau I-nya adalah 0,25 ampere. I-nya bertanda positif, artinya arus listriknya pada rangkaian itu mengikuti arah loop berwarna biru. Berarti warna merah itu adalah arah arus listrik yang kita misalkan adalah benar. Bahwa arus listriknya mengikuti jalur yang berwarna merah. Kenapa? Karena hitungannya mendapatkan I bertanda positif yang ditunjukkan oleh loop yang berwarna biru. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan besar tegangan listrik pada titik AB? Titik A dan B tegangannya berapa? Maka kita menggunakan persamaan tegangan jepit. Arus yang tadi kita hitung melawan arah loop, jarum jamnya itu melawan arah seputar jarum jam, dan besarnya tadi adalah 0,25 ampere. Maka besar tegangan jepit pada AB, ini namanya jalur bawah, karena AB itu bisa dari A ke B, lihat bawah, atau juga A naik ke kanan, turun ke bawah, itu juga AB juga. Jadi AB itu ada 2, AB jalur bawah dan AB jalur atas. Untuk cara pertama kita gunakan AB jalur bawah. Arusnya kemana? Arusnya dari A menuju B. Berarti VAB-nya adalah ditambah dengan jumlah GGL yang ada, ditambah dengan I kali R dan sama dengan 0. VAB yang kita cari, maka dari VAB itu ada berapa GGL? Hanya ada 1 GGL. Bertanda negatif karena kita masuk lewat pintu negatif. Ditambah arusnya tadi 0,2 ampere, dari A sampai B melewati R1 kecil dan R1 besar. Nilainya sekian. Maka potensial AB nilainya adalah 11,25 volt. Bagaimana kalau kita lewat jalur atas? Nah, lewat jalur atas berarti dari A naik ke kanan ke bawah, melewati 1 R besar, melewati 1 GGL kutub negatif, dan melewati R2 kecil, melawan arus. Maka VAB ditambah masih positif, ini juga masih positif, sama seperti rumus dasarnya, tapi perbedaannya pada GGL-nya. GGL 2 melewati kutub negatif, maka ini negatif. Arusnya kita melawan arus jalurnya ini. Nah, karena arusnya adalah melawan jarum jam, kita berjalan searah jarum jam, sehingga arusnya bertanda negatif. Hasil hitungannya akan mendapatkan nilai yang sama.
Contoh yang berikutnya adalah bagaimana kalau ini melibatkan lebih kompleks lagi, yaitu ada 2 GGL, ada percabangannya, ada 3 hambatan listriknya. Bagaimana kita menentukan besar kuat arus pada hambatan R1, pada hambatan R2, hambatan R3, dan berapa beda potensial pada ujung AB. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, sama, tentukan arus listrik pada penghantar. Karena ada percabangan, maka gunakan hukum Kirchhoff. Pastikan pada percabangan itu adalah ada arus yang masuk dan ada arus yang keluar. Jadi ini yang warna biru sebagai arus yang keluar, hijaunya masuk, merahnya masuk. Ini boleh Anda balik, misalnya birunya ke kanan, merahnya ke kiri, masuk semua, maka hijaunya yang harus ke bawah supaya ada yang keluar. Itu hanya untuk memudahkan saja nanti dalam menghitung. Sebenarnya tidak harus seperti itu, tinggal kreativitas dari masing-masing murid untuk menganalisisnya. Setelah mendapatkan arah arus listrik, sekarang kita tentukan arah loopnya. Nah, arah loopnya, ini dibuat arah loopnya semuanya melawan putaran jarum jam. Ini pun juga Anda diperkenankan tidak harus seperti ini. Misalnya loop yang pertama melawan putaran jarum jam, yang kedua searah putaran jarum jam, itu pun juga diperkenankan. Yang perlu diingat adalah tentang konsep ini. Harus dimisalkan bahwa I bertanda positif kalau searah dengan loop. Berarti nanti kalau searah dengan loop 1 itu I3 nya positif, I1 nya positif. Kalau dilihat dari loop 1. Kalau dilihat dari loop 2, I3 nya negatif, I2 nya positif. Kalau dari loop 2, I2 nya positif tapi I3 nya negatif. Maka loop 1, lihat, loop 1 itu melewati 1 GGL, 1 R kecil, dan 2 buah R besar dengan 2 arus I1 dan I3. Maka dari sini jalan I3 kali R3, belok ke kiri I1 kali R1, belok ke bawah ketemu GGL positif dan R1 kecilnya kali I1. Loop 2, dari sini jalan naik mendapatkan pintu negatif E2, ketemu dengan R2 kecil ini kali I2, karena ini masih I2 di sini. I2 nya melewati R2, kemudian belok ke bawah melawan I3, maka min I3 kali R3. Waduh, ini harusnya R3 ini ya. Ini harusnya R3. Maka tampilannya loop 1 tinggal kita masukkan data-datanya. Nah, seperti ini. I3 kali R3, I3 itu adalah ini. Apa I3 itu? I3 itu isinya adalah I1 dikurangi dengan I2. Jadi I3 itu adalah I1 dikurangi I3. Menggunakan hukum Kirchhoff ini ya, bahwa I1 sama dengan I3 tambah I2, berarti I3 itu adalah I1 yang keluar dikurangi dengan I2 yang masuk. Demikian juga untuk loop 2. Kita selesaikan, ada I3 di sini, I3-nya berlawanan, I3-nya sama seperti yang di sana, yaitu diganti dengan I1 min I2. Maka kita punya 2 persamaan akhir loop 1 dan loop 2. Menggunakan matematika, kita gunakan metode eliminasi. Kita samakan salah satu variabelnya, kita dapatkan I2-nya adalah 1 ampere. Bertanda positif, berarti sama dengan arah loop ini. Berarti I2 yang warna merah itu adalah sesuai, karena searah dengan warna loopnya. I2 dapatkan, I2 bisa kita masukkan ke persamaan salah satu. Saya pilih yang persamaan loop 2. Ini I2 kita masukkan, mendapatkan I1 adalah min 1 ampere. Nah, berarti di sini arah arus yang warna biru ini adalah negatif 1. Berarti
arahnya harusnya bukan ke kiri arus pada R1 itu, tapi harusnya ke kanan. Jadi harusnya ke kanan karena bertanda negatif. Negatif itu miliknya warna kuning, sehingga arus positifnya ke kanan. I3 gabungan dari I3, I2, I1. I1 sama dengan I3 tambah I2, maka I3 adalah I1 dikurangi I2. I3, I1 min I2. Dapatkan hasil. Sedangkan untuk beda potensial listrik, itu konsep dari energi potensialnya. Nah, bagian ini punya persamaan bahwa potensial listrik adalah perubahan energi potensial tiap satuan waktu, maka besarnya delta EP adalah sama dengan usaha. Ini konsep usaha dan energi. Perubahan energi potensial sama dengan usaha. Berarti usahanya adalah V dikali dengan H. Lihat persamaannya. Delta EP sama dengan W, atau W-nya adalah V kalikan H-nya. Nah, ini V kalikan H. Ya. Sedangkan konsep tentang energi dari W adalah V kalikan H. H kita kaitkan dengan arus listrik. H-nya adalah I kalikan T, maka besarnya W adalah V kalikan I kalikan T dengan satuan joule-nya. Atau menjadi I kalikan R, I kalikan T menjadi I rit, atau I kuadrat R kalikan T. I kalikan I kuadrat R T. Dengan konsep daya adalah P sama dengan W per T, satuannya watt. P W kalikan T. Atau W-nya kita ganti dengan VIT, maka VIT dibagi dengan T tinggal VI, atau IRI dibagi dengan T tinggal IR kalikan I iri. Tentang daya listrik, lampu 220 dengan daya 25 watt. Artinya apa? Dia nyala dengan normal 25 watt kalau dipasang pada 220 volt. Kalau tegangannya kurang dari ini, ya dayanya akan kurang. Ya. Daya itu dikenal oleh daya disipasi karena yang mengurangi atau yang menggunakan adalah hambatan listrik. Nah, karena ini dipasang pada tegangan 220 mendapatkan 25 watt, maka kalau ini tegangannya berubah, dayanya pun juga akan berubah. Jadi kurang lebih seperti itu anak-anak, bagaimana kita akan nanti belajar tentang listrik dinamis dan penerapannya lebih lanjut. Nanti kita akan bertemu dalam pembelajaran daring maupun dalam tanya jawab pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan, Anda bisa langsung menghubungi lewat media chatting maupun menggunakan jalur yang lain. Terima kasih, sampai bertemu dalam pertemuan tatap muka.